saya Prawadia yang bertugas pada pagi hari ini. Sebelumnya dengan Ibu siapa ya? Saya dengan Ibu Cindy. Baik, dengan umur berapa Ibu? Saya umur 22 tahun. Baik, kedatangan Ibu Cindy ke sini tujuannya dengan apa ya? Saya ingin bertanya tentang KB karena saya kurang paham dengan apa KB itu. Oh alah, baik Ibu, di sini nanti saya akan menjelaskan tentang KB. Sebelumnya di sini saya mempunyai brosur ya Ibu, Ibu bisa dibaca-baca. Baik Ibu, di sini juga saya akan menjelaskan apa sih itu KB. KB ini kan keluarga berencana ya Ibu. Adalah suatu usaha untuk mengatur jumlah dan jarak antara kelahiran. Sebelumnya apakah Ibu Cindy pernah mengalami kehamilan? Belum pernah. Oh, belum pernah. Berarti saya cocok ya Ibu untuk menjelaskan apa sih KB, terus manfaat KB itu apa, dan kok metode kontrasepsinya KB itu apa. Apakah Ibu bersedia kalau saya menjelaskan KB ini? Ya, boleh. Baik. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan apa sih KB itu. KB itu adalah keluarga berencana, adalah suatu usaha untuk mengatur jumlah dan jarak antara kelahiran anak guna meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Baik Ibu, sebelumnya Ibu Cindy apakah tahu manfaat KB itu apa? Kurang tahu. Oh, kurang tahu ya Ibu. Di sini saya akan memberitahu yang pertama yaitu menghindari kehamilan risiko tinggi, dan yang kedua menurunkan angka kematian ibu dan bayi, dan yang ketiga menginginkan beban ekonomi keluarga, dan yang keempat membentuk keluarga bahagia sejahtera. Di sini juga apakah Ibu Cindy tahu siapa yang harus ber-KB itu? Saya. Oh, iya baik. Di sini saya akan menjelaskan siapa yang harus ber-KB itu. Pasangan usia subur, yaitu dari usia 15 sampai 49 tahun ya Ibu. Ibu Cindy ini sudah boleh mengalami kehamilan karena usianya Ibu Cindy ini udah 22 tahun ya. Baik, di sini saya juga menjelaskan Ibu metode kontrasepsinya, merupakan cara memakai alat atau obat-obatan yang digunakan untuk mencegah terjadinya kehamilan Ibu. Yang pertama di sini ada metode laktasi, dan yang kedua seorang lelaki harus memakai kondom, dan yang ketiga memakai pil KB, dan yang keempat KB suntik, dan yang kelima implan atau susu, dan yang keenam IUD, dan yang ketujuh harus steril ya Ibu. Dan di sini juga ada metode amenorrhea laktasi Ibu, di mana metode ini cocok untuk ibu nifas. Yang dimaksud itu syaratnya yang pertama menyusui bayi secara eksklusif setelah melahirkan, dan yang kedua belum haid, atau yang ketiga efektif hanya sampai 6 bulan. Dan di sini juga apakah Ibu Cindy ini punya suami? Punya. Oh, punya. Baik, di sini kemungkinan siapa tahu nanti Ibu Cindy setelah saya jelaskan nanti Ibu bisa diomongi sama suaminya. Di sini saya akan menjelaskan apa sih keuntungan dari kondom tersebut. Di sini ada keuntungannya. Yang pertama efektif bila digunakan dengan benar, dan yang kedua tidak mengganggu ASI atau air susu ibu, dan yang ketiga murah dan mudah didapat, dan yang keempat mencegah penyakit menular seksual. Dan keterbatasannya dari kondom itu Ibu, yang pertama efektivitas tidak terlalu tinggi, dan yang kedua agak mengganggu hubungan seksual. Nah, apakah Ibu Cindy ini sudah tahu apa saja sih macam pil KB tersebut? Kalau memang tidak paham, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya Ibu. Yang pertama harus efektif ya Ibu, bisa digunakan dengan benar, dan yang kedua tidak mengganggu hubungan seksual, dan yang ketiga harus diminum setiap hari. Di sini saya akan memberitahu di sini ada dua macam pil KB. Yang pertama yaitu pil kombinasi Ibu, yang berarti ada dua hormon yaitu estrogen dan proestrogen. Ini tidak boleh untuk ibu menyusui. Contohnya Microgynon, Mercilon, Diane, Yasmin. Dan untuk yang pil kedua yaitu disebut mini pil ya Ibu, berisi satu hormon yaitu progesteron, tidak mengganggu air susu ibu, cocok untuk menyusui, dan yang kedua dapat terjadi gangguan haid atau waktu menstruasi. Siklusnya itu memendek atau memanjang. Terus yang KB suntik ini Ibu dimanfaatkan untuk efektivitas tinggi, efek samping, dan yang kedua tidak mengganggu hubungan seksual. Terdapat dua macam suntik ya Ibu. Apakah Ibu Cindy pernah mengalami atau sudah pernah suntik KB? Belum pernah. Yang baik,
Di sini saya akan menjelaskan suntik HB. Yang pertama suntikan 1 bulan mengandung estrogen dan progesterol, dan yang kedua mengganggu produksi air ASI susu ibu, dan yang kedua ini ada suntikan 3 bulan di mana mengandung progesteron saja, dan yang kedua tidak mengganggu produksi ASI. Harus datang setiap 3 bulan untuk suntik, dapat terjadi gangguan haid. Baik Ibu, setelah saya menjelaskan tentang keluarga berencana ini, apakah ada yang ditanyakan? Apakah sudah jelas Ibu? Baik, kalau udah jelas, brosur ini Ibu bisa dipelajari di rumah. Semoga bermanfaat. Semoga Ibu Cindy segera diberi momongan. Terima kasih atas kerjasamanya.